Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Habaib Indonesia. Berikut tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif oleh Novinanda Resta, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Nah, pada pendidikan kali ini, saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik yang sangat luar biasa, selalu mendukung, membimbing, memberikan feedback terbaik, yaitu Bapak Fasilitator Bapak Wid Rahman dan Ibu Asmaul Husna sebagai pengajar praktik, dan saya, calon guru penggerak angkatan 8, Novinanda Resta, yang memiliki semangat dan motivasi besar untuk menjadi pemimpin pembelajar dan menerapkan pembelajaran yang lebih pada murid. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.2, 1.2, 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, tujuan yang kedua, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Adapun pertanyaan A, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, adapun jawabannya, pada modul 1.4 terkait budaya positif, terdapat segitiga restitusi yang menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Dengan menerapkan konsep-konsep inti dan mengintegrasikan filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, guru dapat membentuk lingkungan yang mempromosikan pembelajaran yang positif, pengembangan karakter, dan kesejahteraan murid, sehingga siswa dapat mengekspor potensi dalam diri. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan B sampai dengan E, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman guru atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman guru tentang konsep-konsep inti yang telah guru pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk guru dan di luar dugaan? Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir guru dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah guru alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah? Nah, adapun jawabannya untuk pertanyaan yang B, sejauh ini pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif sudah baik. Konsep-konsep ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran positif dan memotivasi bagi murid. Untuk jawaban pertanyaan yang C, salah satu hal yang menarik bagi saya adalah konsep kebutuhan dasar manusia. Pemahaman bahwa murid memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan hubungan yang positif, otonomi, dan rasa kompetensi sangat penting dalam membentuk budaya positif di kelas. Selain itu, segitiga restitusi juga menarik karena memberikan kerangka yang jelas dalam menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk jawaban pertanyaan yang D, setelah mempelajari modul ini, perubahan yang signifikan terjadi dalam cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Saya lebih menyadari bahwa motivasi dan perilaku murid dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan bahwa posisi kontrol guru yang restitusional dapat membantu dalam mengatasi konflik dan membangun tanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan yang E, saat menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif, saya telah mengalami pengalaman yang beragam. Beberapa kali saya menggunakan disiplin positif dan hukuman yang tepat, serta memberikan penghargaan yang memotivasi kepada murid. Saya juga mengalami situasi di mana saya harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik dengan murid. Pengalaman ini telah memberikan saya wawasan dan pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas konsep-konsep ini dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk pertanyaan F, bagaimanakah perasaan guru ketika mengalami hal tersebut?
Nah, ketika mengalami pengalaman tersebut, saya merasa senang melihat hasil yang positif ketika menerapkan pendekatan disiplin positif. Hukuman yang tepat dan penghargaan yang memotivasi, saya juga merasa puas ketika berhasil menggunakan segitiga situasi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan dengan murid. Namun terkadang, saya juga merasa tertantang dan perlu menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konsep-konsep ini secara konsisten. Secara keseluruhan, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang, bahagia, dan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan praktik saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Saya merasa terhubung dengan murid dan memiliki kesempatan untuk membantu murid tumbuh dan belajar secara positif. Nah, untuk pertanyaan G sampai dengan J, pertanyaannya G, menurut guru, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pertanyaan yang H, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering guru pakai dan bagaimanakah perasaan guru saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang guru pakai dan bagaimana perasaan guru sekarang? Apa perbedaannya? Untuk pertanyaan yang I, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah guru menerapkan segitiga situasi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang guru praktekkan dan bagaimana guru mempraktekkannya? Untuk pertanyaan yang J, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut guru penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, untuk jawaban G sampai dengan H, berdasarkan pengalaman dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah, beberapa hal yang sudah baik adalah penggunaan disiplin positif untuk membangun hubungan yang saling menghormati antara guru dan murid. Penggunaan motivasi perilaku manusia dengan hukuman yang tepat dan penghargaan yang memotivasi, serta penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan. Selain itu, pemahaman terhadap filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, serta visi guru penggerak juga memberikan landasan penting dalam menciptakan budaya positif yang berorientasi pada perkembangan keseluruhan murid. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah konsistensi dalam penerapan konsep budaya positif. Penting bagi guru untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan konsisten dan adil bagi semua murid. Untuk jawaban yang H, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol yang mengandalkan hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Seperti saya memberikan hukuman hafalan surah pendek pada siswa yang menggunakan seragam berbeda. Nah, setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya terapkan adalah posisi kontrol restitusi. Saya lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang menantang dengan pendekatan yang lebih baik dan lebih peduli terhadap kebutuhan murid. Perbedaannya adalah sekarang saya lebih fokus pada pembelajaran dari kesalahan, mengajarkan tanggung jawab, dan membangun hubungan yang saling menghormati dengan murid. Selanjutnya, untuk jawaban I sampai dengan J, jawaban yang I, sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara spesifik menerapkan segitiga situasi ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Namun, dengan pengalaman baru yang saya peroleh, saya berencana untuk menggunakan pendekatan segitiga situasi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap-tahap dalam segitiga restitusi yaitu identifikasi dampak, tanggung jawab, dan restitusi akan saya praktekkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks situasi yang dihadapi. Nah, untuk jawaban yang J, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah strategi komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan empati dengan murid. Selain itu, pengetahuan tentang strategi pembelajaran inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, berikut dokumentasi kegiatan. Pada gambar yang sebelah kiri, siswa terlambat berkumpul di lapangan sekolah mendapatkan arahan dari guru piket. Nah, gambar yang sebelah kanan, siswa menggunakan seragam berbeda mendapatkan hukuman menghafal surah pendek Ad-Duha. Nah, di bawahnya, kegiatan pembelajaran siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Terus semangat untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.